Oke, salam selamat pagi untuk seluruh peserta didik kami. Puji Tuhan, kita dapat kumpul pada pagi hari ini. Ya, masih dapat belajar, masih kalian diberi kesehatan. Semua oleh karena anugerah Tuhan. Kita lanjutkan belajar. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami masih dapat mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Semua oleh karena pertolongan-Mu, beri kami kesehatan. Bapak Tuhan, sehingga dapat belajar dengan baik. Dalam nama Yesus kami. Amin. Sebelumnya Bapak merasa sedikit kecewa dengan kalian karena banyak tugas-tugas yang tidak kalian kerjakan. Bapak bingung juga apa alasannya, entah kalian sibuk atau kalian malas. Tapi sekali lagi Bapak ingatkan, segala tugas harus kalian kerjakan karena itulah dasar Bapak untuk membuat penilaian kepada kalian. Jadi siapa yang nilainya tinggi tentu ketika ia mengerjakan tugas, siapa yang nilainya rendah tentu ketika ia tidak mengerjakan tugas. Nah, kita akan lanjut. Hari ini kita akan belajar dari bab 2 dengan tema hidup berpengharapan. Hidup berpengharapan. Nah, 2 Korintus 4 ayat 8 dikatakan, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Ini adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, mengatakan bahwa dia tidak pernah berputus asa walaupun dia dalam kondisi penindasan. Nah, kalau kalian baca kitab ini ditulis ketika Paulus di dalam penjara, ya. Dia tidak pernah menjadi orang yang berputus asa. Nah, untuk pengantarnya nanti bisa kalian baca kisah seorang bapak gereja, tokoh Kristen yang sangat terkenal, ya, yang sangat terkenal. Bisa kalian baca nanti di kota Tegeste, Amerika Utara. Ibunya bernama Monica, bapaknya bernama Patricius. Mereka memiliki seorang anak yang sangat bandel. Sampai meninggal, orang tuanya laki-laki, anaknya tidak bertobat. Tetapi ibunya tidak pernah berputus asa untuk menasihatinya. Sampai pada suatu kali anaknya bertobat dan menjadi seorang uskup atau pendeta atau bisa kita bilang ketua sinode pada usia 41 tahun. Nah, sang anak adalah Agustinus yang kemudian dikenal sebagai bapak gereja yang disegani dan dihormati. Jadi ketidakputusasaan dari orang tuanya membuahkan hasil sang anak berubah, ya. Si Agustinus namanya. Nah, kita melihat dari ibunya Agustinus bahwa karena dia tidak pernah berputus asa, si Monica ini, ya, sehingga tidak putus asa, ketekunan dan ketabahannya itu didengarkan Tuhan dan Tuhan mengubahkan hidup anaknya. Nah, pada kali ini kita akan lihat dari contoh kedua. Nah, setelah si Monica, ibunya Agustinus, dari contoh pertama sebagai pengantar pelajaran kita akan melihat contoh yang kedua, ya. Nah, bagian yang kedua B, berharap akan kedatangan Mesias. Jadi sejak Salomo wafat, rajanya Israel yang tentu raja Israel yang kedua setelah Daud, anaknya Daud kan, Saul, Daud, dan Salomo. Israel terpecah menjadi dua, ada Israel Utara dan Israel Selatan, ya, atau sering disebut dengan kerajaan Israel dan kerajaan Yerusalem. Pada waktu itu Israel dan Yerusalem terpisah-pisah, ya. Nah, tidak ada lagi raja yang dapat membawa bangsa itu mencapai kejayaan pada zaman Daud dan Salomo. Mereka bahkan menjadi tawanan dan dibuang ke Babel. Ya, jadi setelah itu dijajah kemudian oleh bangsa Mesir, Syria, Romawi. Mereka hidup dalam kesulitan tidak kurang dari 500 tahun. Mereka mengalami kesulitan. Dan dalam keadaan kesulitan tersebut, umat Israel terbagi menjadi dua. Yang pertama,
Ini. Nah, yang pertama kelompok yang sudah kehilangan harapan. Dan yang kedua kelompok yang masih berharap akan kedatangan Sang Mesias atau Sang Juru Selamat yang membebaskan mereka dari penjajah. Jadi dalam kelompok yang kedua ini ada seorang yang bernama Simeon, seorang yang benar dan saleh dan menantikan penghiburan bagi Israel. Ya, Lukas 2 ayat 25. Jadi Simeon adalah contoh dari kelompok yang kedua yang tetap berpengharapan akan datangnya Mesias. Jadi suatu kali Simeon ini pergi ke bait suci. Ini bisa kalian baca di Lukas ayat 2 ayat 25 26. Suatu kali Simeon pergi ke bait suci karena Roh Kudus menggerakkan hatinya datang ke bait suci. Ia bertemu dengan Maria dan Yusuf yang sedang membawa bayi Yesus. Sebagaimana aturan dalam hukum Taurat, berapa hari setelah dilahirkan setiap bayi harus dibawa ke bait suci dan diserahkan kepada Allah. Jadi di bait suci Tuhan menggerakkan hatinya. Ia bertemu dengan Yesus. Yesus adalah Mesias atau Juru Selamat. Jadi pengharapannya itu tidak sia-sia. Tuhan memberikan jawaban kepada pengharapan Simeon. Ya, kita melihat karena dia tidak pernah berputus asa, jadi Tuhan memberikan jawaban bagi pengharapannya. Bagian yang ketiga, pentingnya pengharapan. Kita tadi sudah melihat dari contoh yang pertama, si Monica, ibunya Agustinus yang tetap berpengharapan walaupun anaknya bandel, tidak berubah, tetapi dia tetap berharap Tuhan mengubahkan dan Tuhan menjawab doanya. Yang kedua, Simeon yang tetap berharap akan kedatangan Mesias walaupun bangsa Israel telah dijajah dalam waktu yang cukup lama, tetapi dia percaya Tuhan tetap menolong. Nah, sekarang kita akan melihat bagian yang ketiga, apa itu pentingnya memiliki pengharapan. Nah, pengharapan jika dalam bahasa Bataknya disebut dengan pangkirimon. Ya, apa itu pangkirimon? Pangkirimon adalah sesuatu yang akan membuat kita mampu bertahan dalam situasi yang sulit, sangat sulit sekalipun. Seseorang yang memiliki pengharapan akan selalu tabah dan sabar, sebab pengharapan akan memberi kita alasan untuk terus bergerak maju dan bukan terpaku sambil meratapi keadaan. Jadi orang yang putus asa, orang yang malas, itu adalah orang yang tidak punya pengharapan. Nah, kalau kalian baca ke bawah, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ibrani 6 ayat 19. Sauh itu kalau bahasa Indonesianya jangkar, kalau bahasa Bataknya disebut dengan sauh. Itu adalah yang menahan kapal sehingga tidak terbawa arus. Jadi katanya pengharapan itu sama dengan sauh atau jangkar yang membuat kita kuat, tidak terbawa arus. Ya, sama seperti jika kalian diselalahi, kalian bisa melihat keramba. Kenapa keramba itu tidak terbawa arus? Karena ada jangkar, ada sauh yang menahannya, ada tali yang mengikatnya. Ya, demikianlah pengharapan bagi setiap orang. Jika dia punya pengharapan, maka dia akan bertahan. Kisah Simeon adalah contoh betapa pengharapan yang dipegang teguh tidak akan sia-sia. Begitu juga kisah Monica dari Agustinus. Pengharapan mereka menjadi kenyataan. Bayangkan kalau mereka berputus asa, menyerah, dan tidak mau bertekun lagi. Simeon tidak akan pernah bertemu bayi Yesus seumur hidupnya. Demikian juga Agustinus tidak akan pernah bertobat karena ibunya putus asa. Ya, Monica apalagi menjadi salah satu contoh tokoh penting dalam sejarah gereja. Oke, demikian. Sekarang kita akan lihat selanjutnya. Nah, waktunya udah mau habis, waktu Bapak tidak panjang. Jadi intinya adalah tidak boleh berputus asa, harus lebih pengharapan. Kunci berpengharapan adalah tekun dalam berdoa dan jangan berhenti